Setelah silaturahmi, apa yang bisa ditulis? Menulis akademik. Selamat datang di channel Menulis Akademik. Salah satu silaturahmi Idul Fitri yang baru saya kunjungi adalah Sawalan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Anda pun yang melihat dan mendengarkan video ini mengalami hal yang serupa. Silaturahmi telah usai di tempat tertentu. Tamu-tamu kembali pulang. Pintu perlahan ditutup. Rumah atau tempat yang digunakan kembali sunyi. Namun di dalam keheningan itu seringkali ada sesuatu yang tertinggal. Bukan di meja, bukan di ruang tamu, tetapi di dalam pikiran. Pertanyaan-pertanyaan kecil sempat lewat, lalu hilang begitu saja. Padahal disitulah banyak bahan yang bisa digunakan untuk menulis, termasuk tulisan akademik pun bisa dimulai. Berikut ini disampaikan beberapa bagian. Semoga bermanfaat. Bagian 1, mengumpulkan yang tersisa. Setelah silaturahmi, kita biasanya mengingat hal-hal yang sederhana, seperti percakapan yang biasa berulang, cerita tentang perubahan zaman, perbandingan antara dulu dan sekarang. Bagi kebanyakan orang, itu hanya kenangan. Tetapi bagi seorang penulis akademik, bisa juga penulis bentuk yang lain, peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan data awal, bukan data dalam bentuk angka, tetapi data dalam bentuk pengalaman sosial. Setiap pengalaman menyimpan berbagai kemungkinan untuk dipahami lebih mendalam. Bagian 2, dari kenangan menuju pertanyaan. Langkah berikutnya, bukan langsung menulis, melainkan bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Mengapa setiap tahun orang membicarakan hal-hal yang serupa? Mengapa silaturahmi terasa berbeda
dari waktu ke waktu, meski ada sejumlah kemiripan. Mengapa sebagian besar orang memilih hadir, sementara sebagian kecil lainnya cukup memberi pesan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi disinilah tulisan lahir, termasuk tulisan akademik. Bukan dari kepastian, melainkan dari rasa ingin tahu yang terarah. Bagian 3, memilih fokus. Tidak semua hal harus ditulis. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekaligus. Menulis akademik adalah tentang memilih, tentang tindakan memilih. Dari banyak kemungkinan kita mengambil satu hal misalnya, lalu menaruh perhatian secara khusus di sana. Sebagai contoh bisa dikemukakan sebagai berikut. Perhatikan perubahan bentuk silaturahmi di era digital, atau bagaimana fungsi maaf dalam menjaga relasi sosial di era digital ini. Atau silakan divariasi sendiri. Fokus membuat tulisan tidak melebar. Fokuskan untuk memberi arah. Fokus juga memberi batas. Justru dari batas itulah kedalaman bisa muncul. Bagian 4, mengubah cara berbicara menjadi cara menulis. Apa yang kita dengar saat silaturahmi seringkali bersifat sangat sopan, ringan, dan tidak terstruktur secara akademik. Namun tulisan akademik meminta hal yang berbeda. Tulisan akademik membutuhkan keteraturan. Oleh karena itu, bukan lagi rumusannya sekarang orang sudah jarang kumpul, tetapi bisa dirumuskan sebagai berikut. Perubahan pola interaksi menuju pergeseran dalam praktek silaturahmi dari bentuk langsung ke digital. Ini salah satu kemungkinan jika platform digital digunakan untuk silaturahmi. Silakan divariasi jika silaturahmi dilakukan secara offline. Perubahan ini tampak kecil, tetapi sesungguhnya merupakan lompatan dari percakapan menjadi pemikiran. Bagian 5, menyusun menjadi paragraf. Setelah itu, kita bisa mulai menulis. Dimulai menulis satu paragraf.
Satu gagasan bisa juga dimulai dari pernyataan, diperjelas dengan eksplanasi tertentu, lalu ditutup dengan kesimpulan kecil. Seperti merangkai kembali potongan-potongan pengalaman yang tadinya tersebar kemana-mana menjadi satu alur yang utuh. Menulis bukan sekedar menuangkan, tetapi proses menyusun. Dalam penyusunan itu, kita belajar berpikir lebih jernih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk penutup yang sifatnya reflektif, bisa dikemukakan sebagai berikut. Silaturahmi mungkin telah selesai, tetapi maknanya tidak pernah benar-benar berakhir. Maknanya berpindah dari ruang tamu ke ruang pikir, dari percakapan ke permenungan. Jika kita bersedia berhenti sejenak, melihat lebih dalam, dan bertanya dengan jujur, maka yang tersisa setelah silaturahmi bukan hanya kenangan. Yang tersisa sejumlah kemungkinan. Salah satunya sebuah tulisan yang lahir dari hal yang sederhana, namun ditata dengan cara yang lebih bermakna. Untuk mengakhirinya, pada prinsipnya, pertanyaannya bukan lagi apa yang kita alami, melainkan apa yang bisa kita tuliskan dari semua itu. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dari channel Menulis Akademik.